Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman mungkin paling sering yang mendengar kata-kata pompa air self priming. Apa sih artinya self priming? Ini menurut pendapat saya. Ini adalah salah satu contoh bentuk dari pompa self priming. Kalau merunut dari kata-katanya, tentunya self priming artinya bisa memancing sendiri ya. Priming sebenarnya pancing ya, tapi pengertiannya adalah bisa memompa sendiri dengan sedikit air pancingan. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabnya karena sebenarnya masalahnya kalau memancing yang normal itu kan memancing itu harusnya air itu penuh dari ruang pompa ini sampai ke pipa hisap yang masuk ke dalam sumur, karena pompa ini menghisap di sumur ya. Pompa air yang penuh ini, kalau ini bagian hisapnya penuh, pastinya langsung bekerja pompa begitu dinyalakan kalau semuanya sudah penuh. Tetapi prakteknya kan karena ini tempatnya kadang berliku-liku, tidak memungkinkan kita memancing sampai penuh dan itu memang sulit. Makanya diciptakan pompa self priming, artinya dengan sedikit air pancingan pompa itu harus sudah bisa bekerja, sudah bisa berjalan. Bahkan kalau di Mitsubishi disebutkan ini 10 menit ya. Ya kalau 10 menit kasihan nih pompa ini panas ya karena air berputar di sini aja. Pengertian self priming itu sebenarnya hanya karena ada check valve di sini, teman-teman. Jadi check valve ini tusen klep boleh karena ini posisinya di sini ya, check valve. Tusen klep itu kan bahasa Belanda ya. Jadi fur klep kalau orang bapak saya bilang itu karena memang di bawah di kaki ya, ini karena ada check valve. Jadi pompa yang punya teman-teman seperti Shimizu 125 atau model DAP yang lama itu bukan self priming karena tidak ada check valve-nya di sini. Mau jadikan self priming ya sebelahnya bisa itu ditambahi tusen klep yang geraknya kiri kanan punya Honda yang kuningan itu jadi self priming. Artinya apa? Ketika kita memancing hanya air di sini saja dan air itu bisa memenuhi ruang ini, memang konstruksinya dibuat tinggi ini ya, seperti ini teman-teman. Ini kan dibuat lubang keluarnya lebih tinggi ya dari bak ini. Jadi air yang dipancingan ini akan selalu penuh sampai setinggi juga bagian hisap sini, tidak keluar ke sini sewaktu pertama kali bekerja. Jadi air itu akan berada di sini terus. Ketika terlempar lagi, dia akan tetap ada di sini, tidak akan keluar, hanya sebatas sini. Gelembung udaranya yang terisap. Sambil ini gelembung terisap, terjadi kevakuman di sini. Ini membuka, nanti menutup lagi, buka, menutup lagi, terus begitu mengikuti gerak dari sudu-sudu ini. Pastinya akan fluktuatif ini, naik turun tapi dengan kecepatan ya. Jadi air malah terlempar ke atas, tetapi terlempar tetap di sini karena tidak ada air penggantinya, belum, karena pipa hisap ini masih kosong. Kejadian berulang-ulang ini lama-lama vakuman ini kan semakin vakum, akhirnya air yang di pipa hisap ini mulai naik, akhirnya nyambung dengan air yang ada di ruang pompa, di ruang impeller ini, akhirnya mengalirlah itu pompa. Kalau yang bukan self priming seperti 125 itu sebenarnya tutup yang kecil itu bukan pancingan. Itu yang sering membuat pompa itu tidak bekerja karena teman-teman memancingnya dari situ. Sebenarnya tutup yang kecil itu adalah ventilasi ya. Jadi mancingnya ya dari keluaran, lubang keluaran ya. Model 125 itu modelnya dari keluaran dipancing, dinyalakan berulang-ulang. Nah ini dibuka supaya apa? Air bisa masuk sampai ke dalam pipa hisap sampai penuh sampai ke bawah. Sambil mancing ini dibuka. Maksudnya pompa jangan dijalankan dulu ya. Ini tutup kecil tadi dibuka, ini dipancing. Itu bukan self priming, jadi untuk ventilasi biar cepat turun, karena kan ini
berliku-liku ada udara terjebak, itu venting namanya. Tetap saja itu bisa dilakukan dengan tanpa membuka tutupnya venting, tetapi ya prinsipnya air dituang, pompa hidupkan, matikan, itu supaya ada kesempatan air yang di sini bisa turun, tidak terlalu, kalau nyala terus dia akan berputar di sini. Kenapa jadi lama? Ya karena dia menghisap langsung menunggu foot valve yang di bawah. Makanya ini diperdekat di sini supaya bisa lebih cepat. Tetapi tentu saja kalau pipa ini benar-benar kosong sampai di pipanya bekerja maksimal ya 9 meter, lama sekali. Itu aja, self framing itu seperti itu. Jadi cukup memancing di sini, jadi tidak banyak-banyak, mungkin satu gayung itu sudah cukup. Itu namanya self framing karena ada check valve di sini, mencegah untuk mencegah kembali lagi yang sudah vakum tadi supaya tertutup. Vakum tertutup terus begitu sampai benar-benar air itu naik karena tekanan udara atmosfer, baru dia sudah naik nyambung sini, pompa akan bekerja. Seperti saya sampaikan di depan, proses itu akan lama, jadi sekitar 10 menit. Ini bisa membuat panas, atau kadang ini air itu bisa juga sebagian lolos ke sini. Jadi karena ini vakum, ini bisa air yang di sini juga ini lambat menutup akan masuk. Itu sebenarnya keuntungan karena cepat terisi air. Jadi dimatikan saja, teman, pancing lagi, dimatikan, dinyalakan lagi berapa saat, pancing lagi, biasanya turun begitu. Kalau ini responnya lambat, yang model Kepler itu begitu, itu mempercepat juga. Salah satunya itu aja yang disebut self framing, karena ada check valve yang di dekat sini supaya responnya itu cepat, respon menutup membukanya cepat. Jadi tidak perlu sampai mengisi penuh air dari sini. Tetapi kalau saya memasang biar cepat ya, karena terlalu menunggu lama, itu kita isi dulu di bagian hisap ini sampai penuh, baru pompa dihidupkan. Jadi tinggal bagian ini saja, atau lebih cepat ya di sini ini tadi, teman-teman. Jadi dibuka di sini, itu pun tetap kadang tidak bisa masuk ya, karena kan itu bisa jadi berbelok-belok pipa sambungannya. Tetap harus caranya ya berulang, dimatikan, dihidupkan. Itu proses itu kadang kalau pelanggannya ada di dekat kita itu kadang nggak sabar, itu nggak menghisap ya, kita kadang terus panik ya. Tidak masalah, itu memang proses seperti itu. Jadi karena memang mengandalkan kevakuman cara bekerjanya ya. Untuk menghindari itu ya sebaiknya diisi dulu airnya bagian hisap, atau kalau sumur pompa sumur dangkal ya kita kocok ini pipanya sampai, karena ada tusen klepnya di bawah ya, sampai keluar, baru dipasang di sambungan hisapnya. Itu aja teman-teman pengertian pompa self framing. Itu hampir semua sekarang model self framing karena ada check valve itu seperti Shimizu 18, bentuk minimalis lah. Pompa dulu bentuknya rata-rata tidak self framing seperti 125 DAP itu langsung tidak ada check valve di sini, karena memang juga punya kelemahan check valve itu di sini, karena flange-nya kan dari plastik ya, itu sering bermasalah. Seperti video sebelumnya, flange model-model plastik itu sering bermasalah dari dratnya yang kendor. Mungkin teman yang kemarin komen di video saya itu, walaupun ngisap dari toren, karena masih ada udara, insya Allah karena drat di flange-nya itu kendor, karena pompa jadi pompa boosteran, dia hidup mati lama-lama kendor. Dan ya itu tadi perlu ditambahi packing di flange-nya, itu paling sering model apapun, terutama Shimizu ya, karena karetnya sepertinya kurang bagus. Yang lain-lain biasanya hanya kendor di bautnya, tapi paling aman ya didobeli pakai karet ban dalam, itu sudah pasti. Terus dratnya yang masuk ke flange itu diberi seal tip, ditambahi lem. Saja teman-teman, mudah-mudahan membantu untuk penjelasan pompa self framing ini, karena juga nanti di video Mas Harlim itu juga membahas pompa semi jet itu dianggap self framing, terus pompa yang sentrifugal tanpa jet itu dianggap non self framing. Sebenarnya masalahnya itu karena yang semi jet dikasih check valve seperti
washer saja yang sepertinya ada check valve untuk semi jet. Kalau tidak ada check valve-nya tetap bukan self framing. Apalagi tidak ada ruang di sini untuk kesempatan air mengendap, itu tidak bisa karena sentrifugal rata-rata langsung terlempar keluar. Kecuali semi jet itu memang sebagian kembali, itu pun harus ditutup keluaran pakai stop run, baru terjadi self framing, bisa memompa sendiri dengan air pancingan yang sedikit. Nanti saya bahas yang model semi jet. Untuk kali ini yang model pompa periferal ini dulu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.